Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fid darin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babul ikhlasi menerangkan tentang bab ikhlas. Di sini ikhlas memang suatu amalan atau satu sikap yang sangat dibutuhkan dalam sebuah ibadah, menjadi sebuah keabsahan atau seseorang itu dapat pahala atau tidak dari Allah, dapat pahala atau tidak, dapat balasan atau tidak, dianggap atau tidak tentang apa yang ia lakukan selama hidup di dunia. Karena itu saking rumitnya atau saking sirinya atau saking sulitnya orang itu untuk berbuat ikhlas, maka Rasulullah sampai mengkategorikan orang yang tidak ikhlas itu dianggap orang yang syirik asghar. Karena orang yang tidak ikhlas itu berharap kepada selain Allah. Orang kalau sudah pikirannya atau sikapnya atau pandangannya masih berpaling atau ngelirik-lirik atau masih ngereken selain Allah, itu namanya tidak ikhlas. Dalam kata lain itu riya. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan begini kepada para sahabat, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku. Sesungguhnya akhwafa itu ikut wazan af'ala. Aku lebih takut kepada kamu sekalian tentang perkara syirik asghar, syirik kecil. Bukan berarti syirik kecil itu berarti boleh, tidak, tapi karena kecil dianggap tidak syirik, itu maksudnya gitu. Itu mafhum mukhalafatnya itu seperti itu. Karena kecil dianggap tidak syirik. Nah, padahal itu syirik. Yaitu tadi orang yang tidak ikhlas tadi, orang yang berharap sesuatu kepada Allah. Nah, kemudian Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa masyirkul aswar, apa itu syirik kecil? Rasulullah menjawab, riya, yaitu riya. Riya itu menampakkan, ngetok no basa Jawane, lebih ekstrimnya yaitu pamer amal perbuatan, pamer kebaikan supaya dilihat oleh orang. Nah, jadi dia tidak berpikir atau dia tidak mengarah atau fokus pada ridho Allah, mencari ridho Allah, tapi dia fokusnya bagaimana supaya amal perbuatannya itu dilihat oleh orang lain, seperti itu. Oleh karena itu nanti orang seperti itu nanti di hari kiamat ya seperti itu. Nanti oleh Allah, kamu dulu kan beramal untuk orang lain, tidak karena ridha Allah. Sana cari orang-orang yang siapa saja dulu yang jadi objek pamermu itu, kamu kesana minta balasannya. Nah, mereka akhirnya setelah datang kepada orang-orang, itu tentu saja manusia nggak ada yang bisa membalas amal baik sesama manusia, karena jangankan balas perbuatan orang lain, balas perbuatannya sendiri aja nggak bisa, apalagi membalas perbuatan orang lain, karena manusia tidak ada yang mampu berbuat apa-apa, apalagi nanti di akhirat. Seperti itu. Akhirnya mereka tertipu. Padahal awalnya mereka itu menipu Allah. Mereka pertamanya adalah menipu Allah, tapi mereka akan tertipu sendiri. Kenapa? Orang munafik itu innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu mereka menipu Allah maunya dengan memperlihatkan seakan-akan mereka beramal untuk Allah. Kelihatannya perbuatan akhirat, tapi mereka ternyata perbuatannya adalah jenis perbuatan dunia, meskipun tampaknya adalah amal ibadah, karena niatnya untuk supaya kelihatan oleh orang lain. Mereka mau menipu Allah, tetapi akhirnya di hari kiamat mereka wa huwa khati'uhum, maka Allah justru akan menipu mereka, ya. Kenapa? Karena ketika di akhirat mereka juga tertipu oleh Allah. Ya, Allah menipunya. Sana balasnya.
Sebenarnya bukan Allah menipu ya, tapi Allah memperdaya. Mereka dulu niatnya bukan karena Allah, maka disuruh kepada siapa objek pamer mereka itu. Nah, di sanalah mereka diminta untuk minta balasan atas amal-amal yang ia lakukan. Oleh karena itu, maka dikategorikan menjadi syirik asghar, yaitu arya, ya, yaitu orang yang pamer. Itulah balasan orang-orang munafik, balasan terhadap orang-orang munafik yang diberikan oleh Allah, yaitu disuruh minta balasan kepada orang yang dulu dipameri atau diriai itu. Oleh karena itu, kata Allah, fa idza kana li ghairihi fihi syirkatun fallahu bari'un minhu. Ketika niat mereka itu adalah bukan untuk Allah atau niat karena selain Allah, fallahu bari'un minhu. Allah ya bebas. Allah nggak punya. Oleh karena itu Allah bebas. Allah tidak punya tanggungan. Gampangane ini loh, gampangane. Wong biyen gak kerja nang aku, kok saiki njuk balasan nang aku. Dulu beramal bukan untuk saya, kok sekarang minta balasan pada saya. Itu yang disampaikan oleh Allah. Juga disampaikan di sini Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, qala yaqulullahu ta'ala ana aghna syuraka. Aku ini dari Allah, aku gak butuh. Aku ini gak butuh sama orang syirik. Aku ini gak butuh sama orang syirik. Anis syirki ana aghna anil amali alladhi fi syirkatun li ghairi. Jadi aku ini tidak butuh perbuatan atau amal-amal yang di dalamnya ada syirik atau persekutuan kepada selain saya. Faman amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un. Ketika seseorang itu beramal karena syirik, karena menyekutukan aku dengan selain aku, fa ana minhu bari'un, maka aku ini terbebas dari apa yang ia lakukan. Aku nggak punya tanggung jawab apa-apa, membalas atau apa saja, tidak ada. Yakni dari kalamal yaqulu yakni minal amili fa fi hadza khair dalilun anna Allah ta'ala la yaqulu minal amali syai'an illa ma kana khalisun. Dalam kesimpulannya, Allah itu tidak menerima amalan yang tidak ikhlas. Jadi terus mungkin ada pertanyaan bagaimana orang yang berdoa, ini beda lagi. Misalnya orang yang berdoa minta rezeki, nah, mintanya kepada Allah, berharap rezeki itu boleh-boleh, kan mintanya pada Allah. Ini berdoa itu memang wajib, berdoa itu memang perintah. Ud'u itu adalah fi'il amar. Fi'il amar itu dalilun alal wujub. Jadi menunjukkan itu adalah perbuatan yang wajib atau amalan-amalan yang wajib. Jadi wajib itu ya harus dikerjakan, perintah itu harus dikerjakan. Hukumnya melakukan perintah adalah wajib, jadi harus dikerjakan. Maka berdoa itu bentuknya adalah melaksanakan kewajiban, maka diberi pahala oleh Allah karena adalah perintah, melaksanakan perintah. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku. Nah, terus isinya doanya terserah. Mau minta nanti husnul khotimah, mau minta rezekinya melimpah, mau minta rezekinya banyak atau pekerjaannya lancar. Nah, enggak apa-apa. Itu kan dunia, betul dunia. Memang kita hidup di dunia dan itu boleh oleh Allah minta seperti itu. Nah, karena apa? Selagi dia mintanya kepada Allah, dan orang memang butuh pada dunia, dan rasa butuh itulah yang sangat ditunggu oleh Allah. Dia butuh enggak sama aku. Nah, gitu loh. Jadi amma yujibul muttarra idza
Jadi oleh Allah itu memang ditunggu seseorang itu merasa butuh, entah butuhnya kepada dunia atau pada akhiratnya. Tapi butuhnya kembali lagi mengerucut pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak dalam kategori syirik. Kalau orang berdoa ingin dunia, ingin usahanya lancar, ingin rezekinya berkah. Nah, orang-orang yang saya dan yakin orang kalau mintanya kepada Allah, meskipun yang diminta dunia, orang itu adalah orang yang beriman. Misalnya minta apa ya, bisa bangun rumah, kan wajar rumahnya untuk eh, kumpul anak istri, dan itu kan kewajiban memang, dan itu syariat Allah. Rezeki barokah supaya mencukupi keluarganya, bisa menyenangkan istrinya, menyenangkan anaknya, bisa mencukupi sekolahnya. Nah itu kan memang harus. Oleh karena itu, karena dia merasa doif, merasa lemah, merasa nggak punya apa-apa, namanya manusia, ikhtiar pun juga belum tentu hasil tanpa pertolongan Allah, maka dia betul-betul DP-DP, betul-betul khaufa wa tama'a, dengan rasa takut, dengan rasa khawatir, dengan rasa penuh harap, dia minta pada Allah. Itu justru malah ikhlas, karena doanya tidak ditunjukkan pada orang lain, doanya hanya ditunjukkan pada Allah, ditunjukkan dan ditujukan pada Allah. Doanya tidak diembong-embong, tidak di depan orang lain. Nah, meskipun dia belum tentu juga, meskipun orang itu berdoa di depan orang lain, juga belum tentu dia nggak ikhlas. Tapi intinya doa itu adalah mintanya kepada Allah. Beda dengan amal tadi. Kalau amal, kalau ditunjuk-tunjukkan dan hatinya niatnya memang untuk pamer saja, nah tentu saja itu namanya ria, alias tidak ikhlas, alias syirik kecil. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kita bisa berusaha membersihkan hati kita dalam beramal, supaya apa yang kita lakukan nanti bisa ketemu di hadapan Allah SWT. Yang penting kalau kita berdoa, kita adalah memang niatnya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kalau kita beramal juga begitu, niatnya kepada Allah, tidak kepada yang lain, supaya tidak tergolong orang-orang yang syirik asghar. Demikian, Al-Fatihah.